Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini kita akan masak telur. Specifically, kita akan merebus telur atau boiling eggs ya. Jadi kenapa gue bikin video ini? Dulu pas kecil gue sering banget minta dibikinin telur rebus. Gue suka banget telur rebus yang setengah matang. Tapi begitu telurnya jadi, begitu gue kupas, apa yang gue dapetin? Gue dapetnya telur yang udah hampir matang atau bahkan kadang telur yang udah matang gitu. Kok bisa sih masak telur bisa berubah-berubah gitu? Begitu gue lihat cara masaknya, masak telur itu pakai feeling doang atau kira-kira gitu ya. Oh kayaknya udah mateng nih, jadi diangkat terus ditaruh. Jadi kadang mateng, kadang setengah mateng, kadang diantara setengah mateng dan juga mateng. Nah sampai gue cari tahu sendiri gimana caranya supaya masak telur itu yang perfect atau yang sempurna. Hari ini gue mau share ke teman-teman supaya siapapun yang lagi belajar untuk ngerebus telur atau siapa yang mau ngerebus telur gak akan gagal lagi kayak gue dulu. Oke? Caranya gimana? Gue akan rebus semua telur ini dengan waktu yang berbeda-beda. Gue akan kasih tahu dari 6 menit, 6,5 menit, 7 menit, 8 menit, dan 9 menit. Kenapa? Karena itu waktu yang paling krusial untuk ngerebus telur. Gue juga akan kasih tahu gimana nanti kita akan bikin onsen egg tanpa sous vide machine. Apa itu sous vide machine? Jadi kalau di restoran Jepang atau di restoran profesional kita biasa bisa masak sesuatu dengan temperatur yang spesifik. Kalau onsen egg 63 derajat di waktu atau durasi yang udah kita tentuin, biasanya 1 jam. Nah itu akan menghasilkan semua telur atau masakan dengan hasil yang sama. Nah, jadi gimana supaya kita bisa dapetin atau rebus telur dengan sempurna setiap saat? Yang pertama, telurnya harus kita keluarin dulu dan kita biarinin di room temp atau di suhu 20 derajat. Intinya, telur ini bukan dari kulkas, jadi bukan suhu dingin. Kenapa? Karena kalau di dalam suhu dingin, telurnya ini gak akan matang sesuai yang kita mau di waktu yang udah kita pasang. Oke? Itu yang paling penting. Yang kedua, kita harus siapin ice bath atau air es. Fungsinya apa? Setelah kita keluarin, kita nggak mau telur itu terus masak dengan residual heatnya atau panas yang di dalamnya. Maka dari itu kita harus masukin ke dalam air es. Oke, jadi langsung aja kita masak telurnya karena gue udah nggak sabar bikin telur yang perfect. Jadi yang pertama, gue akan kasih tahu gimana supaya kita bisa bikin onsen egg tanpa sous vide machine. Di sini udah ada air mendidih dan juga ada air dengan suhu ruangan, ya. Caranya gimana? Nanti di kolom deskripsi gue akan tulisin perbandingannya ya. Jadi kita harus masukin dulu air mendidihnya, terus kita masukin air biasanya. Mungkin nggak kelihatan ya. Jadi ini udah air mendidih dengan air biasanya. Terus tinggal kita masukin telurnya ke dalam. Kalau udah kita masukin, tinggal ditutup, tunggu sampai 20 menit. Nah berikutnya kita akan ngerebus airnya. Oke, sekarang gue udah punya airnya, lagi tunggu mendidih. Gue udah siapin telurnya, jadi gue bisa tahu kapan gue angkatnya. Gue akan tambahin dulu garamnya supaya suhunya tetap tinggi. Oke, jadi ini udah yang terakhir. Akan kita ambil. Lalu udah kita masukin semuanya ke air es ya. Jadi telurnya nggak akan melebihi waktu dari yang kita masak. Oke, setelah semua telurnya kita rendam,
Sekarang kita akan kupas. Telur kedua. Oke, jadi kalau teman-teman lihat di telur yang kita masak selama 9 menit ini, telur putihnya udah pasti ngeset dan telur kuningnya udah 70% set ya, udah matang. Tinggal dikit doang yang masih belum matang. Ini yang menit ke-8. Putihnya juga sempurna, tapi di bagian kuningnya masih 40% udah ngeset, tapi masih ada juga yang belum ngeset ya. Telur yang kita masak di menit ke-7, lihat ada orang yang suka banget kayak gini nih. Jadi putihnya udah sempurna tapi kuningnya nggak terlalu cair ya. Ini gue juga suka. Oke, ini 6,5 menit ya. Bisa kita lihat kuningnya lebih cair. Nah ini biasanya perfect banget nih. Ini kayak kalau dimakan nikmat banget gitu. Yang 6 menit ketika kita potong, kuningnya nempel di pisau. Artinya apa? Masih cair banget. Lihat, masih cair banget tuh. Oke, ini perbandingan 6 menit, 6,5 menit, dan 7 menit. Jadi ini masih cair banget. Ini udah mulai ngeset dan ini perfect. Oke. Dan yang terakhir, kita akan buka si onsen egg. Creamy banget dan belum semuanya ngeset. Mantap. Oke, jadi gua akan kasih lihat perbedaan telurnya ya. Ini yang 6 menit, ini masih cair banget tuh. Masih bisa banyak kuning telurnya yang keluar ya. Ini 6,5. 6,5 ini menurut gua paling pas gitu. Kuningnya masih banyak yang keluar tapi nggak terlalu cair. Tapi juga nggak terlalu padat gitu. Ini menurut gue pas banget nih, gitu ya. Ulala, enak banget kayaknya. Kalau yang menit ke-7 ini udah agak set. Ada orang yang suka juga sih. Jadi ini masalah preference ya. Fungsinya di sini gue mau kasih lihat seberapa set dan seberapa cairnya. Kalau menit ke-8 ini udah agak set tuh, jadi nggak keluar cair atau gimana banget gitu ya.
Dan kalau udah menit ke-9 ini udah hard boil, tapi menurut gue ini hard boil yang nggak overcook. Kenapa? Karena bukan yang sampai kering banget. Lihat ya, nggak sampai kering banget kuningnya, tapi udah set banget. Dan ini onsen egg yang udah kita bikin. Ini enak banget, creamy banget, mantap.